Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sahabat Nuraida yang sudah bergabung IG Live hari ini. Pada kesempatan hari ini, kita akan live dengan narasumber kita yaitu Dr. Desi SPA MKes dengan tema Tips Mengatasi Gerakan Tutup Mulut pada Anak atau GTM pada anak. Sebelum kita undang Dr. Desi, saya akan memperkenalkan sekilas tentang RSIA Nuraida. RSIA Nuraida terletak di Jalan Ahmad Sobana nomor 105, Tegal Gundil, Bogor Utara, Kota Bogor. RSIA Nuraida hadir untuk memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat Kota Bogor dan sekitarnya. RSIA Nuraida mempunyai program unggulan klinik ingin program punya anak atau kita biasa singkat dengan sebutan KIPA di bawah asuhan Dr. Lukman Hakim SPOG Kafernars dan Dr. Samsurijal SPOG Kafer. RSIA Nuraida merupakan rumah sakit tipe C yang didukung oleh dokter, tenaga medis, dan staf yang profesional. Selain itu, RSIA Nuraida sudah menerima BPJS. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita undang Dr. Desi SPA MKes untuk live bersama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam dokter. Apa kabar Ah, dok? Alhamdulillah baik. Baik dok. Untuk hari ini tema kita tips mengatasi gerakan tutup mulut atau GTM pada anak ya dok ya. Ya, Mohon maaf dok, untuk handphonenya bisa diputar wah, di sorry. fokus biasa aja. Bentar ya, Mbak ya, gambar aku jadi kebalik. Oke, Baik. Ya. Bisa langsung dimulai saja ya dok ya untuk pemaparan materinya. Dipersilakan dok. ya. eh, Selamat siang ibu-ibu semuanya maupun ayah kalau ada yang ikut ya. Jadi hari ini kita akan sharing, kita akan diskusi tentang gerakan tutup mulut. Bagaimana cara kita mengatasi gerakan tutup mulut pada anak ini ya. Jadi gerakan tutup mulut sebetulnya tentu bukan istilah medis ya. Itu adalah istilah yang biasa dipakai oleh orang tua sebetulnya untuk menunjukkan adanya masalah makan pada anak ya. Jadi masalah makan sendiri sebetulnya tidak hanya gerakan tutup mulut ya, bisa mulai dari makan yang lama atau makan yang selalu diemut, makan yang harus sambil jalan-jalan atau harus sambil nonton, atau mungkin juga ada yang sulit untuk naik tekstur makan, sampai pada yang benar-benar tutup mulut, betul-betul nggak mau makan ya. Nah, tentu saja kesulitan makan ini akan menjadi masalah karena kalau anak kesulitan makan tentu asupan nutrisi baik makro ataupun mikro akan berkurang dan tentu akan mempengaruhi pertumbuhan ya, akan mempengaruhi berat badan, tinggi badan, lingkar kepala dan juga akan berpengaruh juga terhadap psikis ya. Nah, walaupun si kesulitan makan ini banyak dikeluhkan, sekitar 50-60% dikeluhkan oleh orang tua, tetapi yang betul-betul bermasalah sebetulnya hanya sekitar 20-30%. Dan bahkan 1-2% saja yang sebetulnya betul-betul merupakan kesulitan makan yang butuh intervensi medis ya. Jadi sebagian besar menurut penelitian penyebabnya adalah adanya inappropriate feeding practice ya, atau pemberian makan yang salah gitu ya. Jadi untuk mengatasi masalah makan, masalah GTM, tentu kita juga harus tahu penyebabnya apa, di mana letak kesalahannya pemberian makan itu.
Dan tentu kita harus tahu juga bagaimana pemberian makan yang benar ya, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pemberian makan yang akhirnya akan menyulitkan anak untuk makan ya. Nah, kita tentu akan melihat dulu pemberian makan ini kan dimulai di usia 6 bulan ya, saat sudah berhenti ASI eksklusif ya. Boleh juga dimulai di usia 4 bulan pada kasus-kasus tertentu. Ya, tentu untuk pemberian MPASI ini kita harus melihat 4 pilar utama dalam pemberian MPASI. Yang pertama adalah tepat waktu, ya. Jadi kita harus memberikannya dalam waktu yang tepat. Terlalu cepat nggak boleh, terlalu lambat juga nggak boleh. Kemudian kita juga harus memperhatikan kapan tepat, yang dimaksud dengan tepat waktu ya, karena mungkin ibu-ibu ngira jadi kapan mulai tepat waktunya itu. Jadi kita akan menilai secara enzimatis anak akan siap untuk menerima makanan itu kurang lebih di usia minimal 4 bulan ya. Jadi kalau di bawah itu jangan diberikan MPASI. Kemudian anak juga sudah menunjukkan tanda lapar. Jadi pada anak usia 6 bulan, karena secara alami asupan kalori dari ASI itu sudah tidak memenuhi kebutuhan nutrisinya, dia akan menunjukkan lapar. Jadi kalau hanya dikasih ASI, dia mungkin akan jadi rewel dan juga masih pengen terus minum ASINya ya, nggak kenyang-kenyang. Kemudian anak juga menunjukkan ketertarikan untuk makan. Jadi dia udah ngeliat kalau ada orang makan, dia tertarik gitu ya untuk makan. Dan dari segi motorik, anak udah bisa duduk dengan bantuan ya, kita bisa dudukkan dia di kursi dan kepalanya sudah tegak. Nah itu adalah tanda bahwa anak sudah tepat waktu untuk mulai MPASI. Kemudian pemberiannya juga harus adekuat ya. Adekuat di sini dalam arti cukup secara kuantitas, jumlahnya harus cukup, kemudian secara kualitas juga, dan juga tentu kita juga harus adekuat dalam pemilihan teksturnya ya. Kemudian yang berikutnya adalah pemberian MPASI itu harus aman dan higienis. Jadi kita harus memilihkan jenis bahan makanannya itu yang memang boleh diberikan kepada anak ya, karena ada beberapa makanan yang kita harus bukan tidak boleh ya, tapi harus menundanya. Misalnya pemberian madu itu kan tidak dianjurkan pada usia di bawah 1 tahun ya. Kemudian menyiapkannya juga tentu harus higienis, karena kalau kita menyiapkannya tidak higienis ada risiko kontaminasi yang bisa menyebabkan anak menjadi infeksi, bakterinya masuk lewat saluran cerna ya. Kemudian kita harus melakukan responsive feeding ya. Responsive feeding itu artinya memberikan makan itu kita harus kita suapin anaknya. Jadi kita tidak bisa membiarkan anak usia 6 bulan cuma dikasih makanannya kemudian dia makan sendiri, karena memang dia belum mampu untuk makan sendiri ya. Jadi kita harus bantu dengan menyuapinya. Jadi ada interaksi antara anak dengan ibu ataupun siapapun yang memberikan makannya. Nah, kemudian selain itu adalah pilar MPASI. Nah, kemudian kita harus melihat juga gimana cara pemberian makan yang benar. Nah, karena mungkin banyak ibu-ibu yang udah bisa menyiapkan dengan baik ya MPASI-nya, kemudian apalagi sekarang mungkin bisa cari di resep di mana sehingga komposisinya ya bisa kita buat sesuai ya dengan panduan. Nah, tapi mungkin cara memberikan makannya ini yang sering masih keliru dan akhirnya akan membuat kesulitan makan pada anak. Nah, sebetulnya aturan makan atau kita suka sebut sebagai rule of feeding itu aturan makan yang memang sudah dikeluarkan oleh dari penelitian ya, oleh berbagai bidang ahli sehingga menghasilkan aturan makan gitu. Aturannya sebetulnya sederhana, tetapi kadang-kadang sulit untuk
terapkan ya, seringkali masih salah. Jadi pemberian makan pada anak itu tentu kita harus menentukan jamnya, kapan anak harus makan, jam makan. Kemudian pemberiannya hanya 30 menit saja. Kalau sudah 30 menit nggak habis, kita harus hentikan pemberian makan tersebut. Kemudian memberikan makannya itu harus fokus ya. Jadi makan itu sebuah kegiatan. Kita harus mengajarkan kepada anak itu bahwa makan itu sebuah kegiatan yang memang harus dilakukan dengan serius, dilakukan dengan fokus, bukan kegiatan yang disambi ya. Jadi tentu kita harus fokus makan, kita dudukkan anaknya, kemudian kita suapin, atau kalau anaknya sudah lebih besar pun dia makan sendiri, tetap dengan fokus untuk acara makan, tidak sambil nonton TV, tidak sambil melihat YouTube, juga tidak sambil jalan-jalan gitu ya. Jadi harus betul-betul fokus. Nah, itu adalah aturan pemberian makan gitu ya. Dan kita harus disiplin memang. Nah, jadi kalau misalnya ada kesulitan makan, yang makannya lama, makannya diemut, nggak mau naik tekstur, misalnya, atau benar-benar tutup mulut, biasanya itu sebagian besar terjadi karena aturan makan tadi yang tidak diterapkan, gitu ya. Seringkali mungkin orang tua itu ngikutin apa mau anaknya ya. Dan mungkin ada juga yang berpikiran supaya anaknya anteng, ya dikasih sambil nonton, misalnya gitu ya. Supaya mau makan, diajak jalan-jalan, seperti itu. Ya mungkin maksud dari orang tua supaya makanannya habis, tapi ternyata itu adalah praktek pemberian makan yang tidak tepat ya, yang justru akan mengakibatkan anak menjadi kesulitan makan. Lalu yang juga sering dilakukan oleh orang tua adalah salah peran. Jadi dalam pemberian makan ini ada peran yang dipegang orang tua dan ada juga peran yang dipegang oleh anak gitu ya. Apa yang dipegang oleh orang tua nih perannya. Jadi orang tua akan menentukan what to eat, apa yang harus dimakan oleh anak. Orang tua yang harus menentukan makanan anak ini apa gitu ya. Karena orang tua yang menyiapkan, kita tidak membiarkan anak memilih sendiri makanan yang dia mau, tentu karena bayi, anak balita belum tahu makanan mana yang baik untuk dia, makanan mana yang sesuai ya. Jadi orang tua lah yang menentukan apa yang harus dimakan oleh anak. Kemudian orang tua bagiannya juga adalah when to eat, kapan harus makan ya. Orang tua harus menentukan kapan jam makan gitu. Jadi tidak mengikuti kemauan anak kapan dia mau makan ya. Jadi orang tua harus menentukan kapan waktu sarapan, kapan waktu snack, kapan waktu minum susu, kapan makan siang. Nah, itu semua jamnya harus dibuat dan orang tua lah yang menentukannya. Kemudian orang tua juga harus menentukan where to eat ya. Di mana harus makan. Jadi orang tua yang menentukan bahwa makan, ayo kita makan di meja makan sambil duduk di kursi makannya, ataupun kalaupun tidak di kursi makan khusus untuk anak, ya ditentukan inilah tempat untuk makan ya. Dan tentu kan makan bukan sambil jalan-jalan, bukan sambil di mobil ya, seperti itu. Jadi itu ditentukan oleh orang tua. Nah, terus ada bagian yang menjadi porsi anak. Nah, ini yang kadang-kadang suka sering lupa. Jadi suka diketuker tuh nanti yang bagian anaknya diambil alih juga oleh orang tua ya. Jadi anak menentukan how much. Anak menentukan berapa banyak yang mau dia makan ya. Jadi berapa banyak porsi yang akan dimakan oleh anak itu ditentukan oleh anak. Ditentukan oleh pemilik perut gitu ya. Jadi kalau anaknya udah lapar, maksudnya udah kenyang, terus ya orang tua jangan memaksakan untuk terus-terusan aja gitu anak itu dijejelin makanan gitu ya, karena dengan dipaksa akan terjadi trauma pada anak, kemudian anak juga akan jadi nggak suka dengan acara makan ya, kan dia ngerasa acara makan itu sesuatu yang tidak menyenangkan gitu loh, karena dia dipaksa gitu ya, sementara dia udah kenyang tapi ibunya pengen makanannya harus habis gitu ya. Jadi
Walaupun memang kita harus menentukan berapa porsi yang tepat untuk anak, tetap anaklah yang memiliki hak seberapa banyak yang harus dia makan gitu ya. Jadi kadang-kadang peran ini seringkali ketuker kan ya. Jadi orang tua maksain anaknya harus makan gimana. Tapi nanti giliran kapan harus makan anaknya yang menentukan ya. Nanti jamnya makan sarapan anaknya nggak mau, orang tuanya ikut aja gitu ya. Nanti sudah harusnya orang tua bikin misalnya jam 8 itu waktu makan, nanti jam 7 atau setengah 8 anaknya minum susu juga susu. Itu jadi kebalik, ketuker ya peran antara anak dan orang tua, dan itu akan membuat aturan makan, jam makan, lamanya makan menjadi kacau ya, dan akhirnya akan menimbulkan kesulitan makan gitu. Nah, jadi pada intinya sih kalau untuk kesulitan makan, karena penyebab paling banyak adalah inappropriate feeding practice, dan tentu setiap anak juga memiliki penyebab yang berbeda ya. Karena mungkin ada anak yang cuma bisa makan sedikit, mungkin ada anak yang sulit sekali mengenal makanan baru gitu kan, sehingga masalahnya bisa berbeda-beda. Jadi tentu orang tua harus melihat kira-kira mana yang menjadi masalah pada anaknya, dan kemudian nanti berusaha memperbaiki di mana letak kesalahannya itu. Nah, hanya secara global, secara umum, itulah yang harus dipatuhi dalam pemberian makan ya, aturan makan yang tampaknya simple, tampaknya mudah, tapi ternyata suka sering dilupakan gitu, sehingga akhirnya jadi kacau untuk acara makannya. Gitu. Ya, mungkin segitu dulu untuk paparan singkatnya ya. Nanti boleh dalam bentuk tanya jawab. Baik, terima kasih dokter atas pemaparan materinya. Bermanfaat sekali ya dok ya. Tapi di sini ada beberapa pertanyaan dok dari sahabat Nuraida yang di rumah. Ada 5 pertanyaan, ini saya bacakan ya dok ya. Ya. Pertama, dari Putri Ardila Syafril, MPASI itu dibikinnya baiknya malam atau untuk besok itu boleh atau enggak ya dok? Jadi dibikinnya malam buat besok pagi. Itu bisa masih bisa dikonsumsi atau bagaimana? Oh ya. Jadi untuk pembuatan makanan itu sebaiknya sih segar ya. Jadi supaya zat nutrisinya tidak banyak terbuang, karena penyimpanan itu juga akan mengurangi beberapa zat gizi. Kemudian kita juga tahu bahwa penyimpanan, apalagi kalau nanti penyimpanannya salah, itu bisa menimbulkan kontaminasi ya. Nah, tapi kalau misalnya ibu betul-betul misalnya sibuk banget, udah nggak sempet gitu ya, boleh sebetulnya pakai makanan instan ya, seperti bubur susu atau apa yang banyak di pasaran. Jadi tidak perlu khawatir bahwa mungkin selama ini kadang orang merasa kalau makanan instan itu pasti banyak pengawetnya, banyak pewarnanya. Ya, sebetulnya tidak seperti itu. Makanan instan yang memang khusus untuk bayi, yang sudah memiliki izin BPOM, itu sudah memenuhi Kodeks Alimentus ya, jadi sudah memenuhi angka standar kecukupan gizi. Jadi kalau misalnya nih ibu lagi betul-betul sibuk nggak bisa, nggak apa-apa, diganti dulu aja pakai makanan instan. Itu lebih baik dibanding kita membuatnya sampai jauh-jauh sebelumnya, ya misalnya sehari sebelumnya udah dibuat seperti itu. Tapi kalau misalnya kita bisa membuatnya di pagi hari misalnya ya, kita mau membuat untuk makan, boleh saja dibuat dalam satu waktu, misalnya sayurnya mau bikin apa nih, mau bikin sop kacang apa ya, boleh dibuat dalam waktu itu, pagi-pagi misalnya sebelum kerja, disiapin dulu, kemudian simpan di wadah yang untuk sekali makan, disimpan di kulkas gitu. Jangan disimpan di luar kulkas ya, karena kalau makanan disimpan di luar kulkas itu akan menimbulkan bakteri mudah tumbuh ya. Kita harus ingat bahwa bakteri itu mudah tumbuh pada
5 derajat sampai 60 derajat. Jadi kalau kita masukkan ke kulkas, kulkas itu kan di bawah 4 derajat ya. Jadi pertumbuhan bakteri bisa ditekan. Jadi bisa dibuat kalau memang itu terpaksa kita masukkan ke dalam kulkas dan dibuat dalam satu porsi sehingga saat menghangatkannya nanti kita cukup ambil untuk porsi makan siangnya aja diambil kemudian dihangatkan. Baik, ini ada lagi dok, mau tanya dok, tips untuk anak yang makannya hanya mau makan manis saja, gimana ya dok? Hanya mau makan manis saja untuk anaknya. Iya. Oke. Jadi sebetulnya ini berhubungan sama preferensi rasa ya. Jadi memang kan bahkan kita pun ada yang lebih suka makanan asin, ada yang lebih suka makanan manis ya. Nah itu preferensi rasa itu sebetulnya sudah mulai saat bayi di dalam kandungan ya, karena air ketuban itu ada rasanya dan itu dipengaruhi oleh makanan ibu. Begitu juga dengan ASI, ya ASI juga akan dipengaruhi oleh makanan ibu. Jadi sebetulnya mungkin dulu ibunya pas hamil atau pas nyusuin mungkin lebih banyak makan makanan manis ya, sehingga anaknya lebih suka makanan yang berasa manis ya. Nah untuk tapi kan kita harus memberikan makanan yang seimbang ya, jadi harus betul-betul kita perhatikan karbohidrat, protein, serat semuanya dan mungkin tidak akan tercukupi kalau kita hanya memberikan makanan yang itu-itu saja ya. Jadi kalau misalnya kita ingin mengubah, artinya kita ingin mengenalkan rasa makanan lain, mengenalkan jenis makanan lain, kita bisa mensiasatinya dengan memberikannya bersamaan gitu, dengan makanan yang dia suka. Jadi kalau misalnya dia sukanya makanan yang A ya, misalnya manis itu apa ya? Nah, kita tetap menyajikan makanan baru yang kita ingin kenalkan bersamaan dengan makanan itu ya, sehingga anak masih bisa mendapatkan makanan yang dia suka plus jenis makanan baru. Dan untuk pengenalan makanan baru pada anak itu kita harus mencobanya sampai 10 sampai 15 kali ya. Sering kalau kita sudah mengenalkan itu sebanyak 15 kali dan dia tetap menolak, baru kita bisa bilang bahwa anak itu memang nggak suka jenis makanan itu, gitu ya. Karena memang anak, apalagi pada usia 1 sampai 3 tahun itu berada dalam fase neophobia, ya. Jadi fase food phobia. Jadi dia memang sulit menerima jenis makanan baru, gitu. Karena sebetulnya itu sebuah seleksi alam supaya anak tahu bahwa itu makanan atau bukan ya, supaya nggak segala macam mau dia makan. Jadi dia punya ketakutan pada makanan yang baru. Jadi perlu waktu berkali-kali untuk mengenalkan makanan. Kadang-kadang kalau misalnya saya temui ya ibu yang mengeluhkan anaknya nggak suka makanan tertentu, saat saya tanya udah berapa kali dicoba memberikan makanan itu, mungkin jawabannya hanya ya sekitar 2-3 kali, mungkin 5 kali ibunya sudah menyimpulkan anaknya nggak suka. Padahal ternyata butuh sampai 10-15 kali sampai anak itu bisa menerima jenis makanan baru. Ini untuk pertanyaan terakhir ya dok. Biasanya GTM itu sampai usia berapa tahun? Seperti itu. Sorry apa? Biasanya untuk GTM itu sampai usia berapa tahun ya dok? GTM itu sampai usia jadi berapa? untuk GTM ini sebetulnya sih nggak ada batasan sampai berapa tahun ya. Karena mungkin kalau yang betul-betul nggak mau makan, betul-betul tutup mulut, sih jarang banget ya. Kayaknya kan kita rasa lapar itu sesuatu yang alami ya. Pasti dia akan lapar, pasti dia akan juga mau makan ya. Nggak mungkin yang benar-benar tutup mulut ya. Tetapi kesulitan makan yang dalam masalah makan yang tadi, makan yang pilih-pilih, misalnya ya, makan yang lama, makan yang cuma sedikit, itu bisa berlangsung terus-terusan kalau kita nggak cepat-cepat memperbaikinya ya. Jadi kalau masa kritis pengenalan makan itu kan sudah mulai pemberian MPASI sampai kira-kira usia balita ya. Jadi kalau misalnya kita nggak memperbaikinya sejak di usia balita ini, nanti ke depannya dia akan
sulit ya. Misal anak picky eater ya, anak yang benar-benar pilih makanan. Kalau kita nggak memperbaikinya dari kecil, ya sampai gede dia akan tetap picky eater. Jadi kalau batasan usia sih sebetulnya nggak ada batasan usia sampai kapan anak biasanya akan melakukan GTM atau masalah makan yang lain ya. Baik, ya berarti udah selesai untuk tanya jawabnya. Berarti udah kita akhiri aja ya dok ya untuk ide hari ini. Terima kasih untuk waktu dan ilmunya. Semoga bermanfaat ya dok ya. Iya, sama-sama. Untuk tambahan informasi, Dr. Desi praktek di RSI Al-Nur Aida setiap Senin, Rabu, Kamis, dan Jumat pukul 16 sampai 18 dan hari Selasa Sabtu pukul 14 sampai 16. Ya. Baik dokter, terima kasih ya dok ya untuk live hari ini. Kita sudahi ya dok ya. Sama-sama, semoga Assalamualaikum bermanfaat. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.